Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungannya. Pelindungan dari Sang Pencipta alam semesta raya ini dengan segala isinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6 dari buku kita. Ya, sudah siap ya bukunya ya. Di bab 6 itu halaman 74 ya. Nah, di sini kita akan memakai model analisis regresi yang berbeda dari gambar-gambar yang sebelumnya, yaitu model logistik atau model OLS biasa ya. Jadi di sini kita melihat adanya variabel moderasi ya. Variabel pemoderasi nanti Anda bisa lihat definisinya di sini. Ya, untuk model sederhananya seperti ini, namun dalam contoh corporate governance ini dibagi menjadi 3 variabel X ya. Nah, di sini moderatingnya investasi atau RND, atau nanti kalau mudahnya kita gunakan simbol ya, supaya nanti Anda mau menggunakan X1, X2, X3, nanti di sini MO ya, moderating. Kalau ME itu mediating ya. Nah, untuk Y-nya kinerja perusahaan. Nah, di dalam analisis regresi dengan moderating di sini, maka kita membutuhkan atau kita akan melakukan 3 kali model regresi, yaitu yang pertama sebagaimana regresi berganda biasa yang selalu Anda lakukan ya. Nanti kalau kita lihat di gambar nanti seperti ini ya, regresinya yang regresi biasa itu ya. Lalu regresi yang persamaan yang kedua, kita akan meregres ke 4 variabel yang digunakan ya. Jadi X1, X2, X3 dan ditambah MO atau moderating ya. Nah, kemudian yang persamaan yang ketiga, kita akan membuat interaksi ya. Kita akan membuat interaksi variabel X1 ini dengan MO, variabel X2 ini dengan MO, variabel X3 ini dengan MO. Kalau di rumus di sini mulai di sini ya, mulai di sini ini ada interaksinya di sini ya. Nah, ini kalau kita besarkan, nah di sini akan nampak ya, berarti X1 dikalikan dengan X4, X2 dikalikan dengan X4, terus X3 dikalikan dengan X4. Nah, ini adalah model persamaan yang ketiga. Nah, dari sini nanti kita masing-masing akan lihat ya, apakah dengan adanya moderasi variabel pemoderasi ini monggo dinamain apa ya, investasi ataupun R&D, terserah, nanti dia akan menguatkan enggak ya. Jadi investasi ini nanti menguatkan enggak pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, baik, kita mulai ya. Untuk persamaan yang pertama, Anda sudah sering melakukannya ya. Ini kita kecilin ya, biar nampak semua ya. Memang layar kita bagi 2 ya, supaya Anda mudah. Nah, saudara-saudara, untuk regresi yang pertama ini mudah sekali, Anda sudah sering melakukan analyze correlation linear. Ini begini ya, dalam artian kita melakukan uji moderasi ini, kita asumsikan bahwa uji asumsi klasik sudah beres ya. Uji asumsi klasik sudah beres, sudah tidak ada masalah. Maka ini adalah tinggal uji hipotesa ya, tinggal uji hipotesa. Nah, kita masukkan seperti biasa, kita pegang Y-nya dulu ya, kita masukkan. Lalu X1, X2 dan X3 kita beri tanda dan kita lempar ke kanan ya. Sebetulnya Anda di sini mau melihat
nilai uji asumsinya juga bisa ya, tinggal melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Nah, tapi kita di sini tidak mau terganggu dengan itu ya. Nanti bisa Anda gabungkan keterampilan Anda yang dimulai dari bab 3, 4 itu dengan keterampilan Anda di dalam bab 6 ini ya, di bab 6 ini ya, digabungkan. Nah, tadi kita nggak ingin repot dengan uji asumsi klasik, kita anggap sudah memenuhi ya, maka uji hipotesis boleh dilakukan. Nah, ini kita oke. Nah, ini kita akan lihat hasil variabel Y-nya adalah kinerja perusahaan, lalu variabel X-nya adalah X1, X2 dan X3 ya. Nah, supaya mudah penyebutannya. Nah, kita lihat di sini persamaan-persamaannya sudah muncul semua ya, semua X signifikan ya, di atas 2 atau signifikansinya di bawah 0,05 ya. Lalu berikutnya ini sudah berarti ya, ini berarti sudah untuk ini ya. Anda halaman 76 berarti ini sudah praktek ini. Sekarang praktek yang kedua ya, persamaan yang kedua ya, mudah saja, analyze, regression, linear ya, yang belum dimasukkan X4 tinggal masukkan aja ya, kemudian oke ya. Nah, di sini kita lihat ya, yang R-nya yang pertama ini 12,4% ya, 0,124 dikalikan 100. Lalu ini juga kita lihat R-nya yang kedua 0,139 atau 13,9% ya. Kemudian ini signifikan nggak, kita lihat? Wah ya, signifikan semua. Nah, kemudian yang ketiga ini yang kedua kan sudah toh. Nah, yang kedua tidak bisa langsung ya, kita harus mempersiapkan dulu interaksi antara X1 dengan X4, X2 dengan X4, X3 dengan X4. Nah, kita persiapkan dulu ya. Ini kalau kita regres ya, kita lihat ya, analyze, regression, linear, variabelnya belum ada gitu. Nah, maka kita bentuk variabel dulu. Ya, kalau Anda lihat di data di sini, data ini kita belum punya X1 dikalikan X4, X2 dikalikan X4, X3 dikalikan X4, belum punya di sini ya. Nah, kita buat. Caranya ya, kita ingat yang dulu ya, atau pertemuan tadi pagi ya, di bab 3 ya. Di bab 3 dan 4 ya, barangkali di situ. Transform compute variable ya. Ini kita mau namakan apa ya? Mau dinamakan misalkan ya, mudah aja, yang mudah aja ya. Misalnya begini, X1, X4 ya. Numeric expressionnya, rumusnya gimana? Rumusnya X1 ya, kemudian dikalikan X4 ya. Nanti namanya ini ya. Nah, namanya ini nanti akan masuk di sini. Ingat ya, pada waktu kita transformasi log natural ya. Nah, kita oke aja. Nah, hasilnya di sini ini ya. Ini tidak perlu, ini hanya sintak yang muncul aja. Tapi yang kita harapkan adalah di dalam data sini. Ya. Nah, ini datanya kok kurang serem ya. Nah, kurang serem, biar serem desimalnya dirubah ya, 7 ya, biar serem ya, seperti itu. Kemudian transform, compute, kemudian yang kita rubah apanya? Ya ininya aja, X2 ya, kemudian ini kita rubah X2. Lalu oke. Ya, kurang serem lagi gini ya. Oke. Transform, compute ya, gampang sekali ya. Nah, oke, jadi ini sudah terbentuk semua. Nah, kita kerjakan yang persamaan yang ketiga, analyze, kemudian regression, linear, lalu kita tambah aja ya. Kita tambah aja, X4-nya masih ikut kan. Nah, ini kita tambah ke sini.
Kemudian langsung aja kita oke. Nah, ini adalah hasil yang terbaru ya, 19,8 ya persen atau 0,198 dikalikan 100%. Kemudian R-nya ya ini ada yang tidak signifikan 1 ya. Nah, baik, kita akan mencoba untuk membuat penjelasan secara cepat ya. Jadi setelah kita lakukan ini ya, ini kalau Anda pindah ke Word jadi seperti ini. Ya, Anda pilih aja yang penting-penting ya. Yang penting-penting itu adalah nilai pembentuk persamaan, kemudian nilai uji T, dan ini yang paling penting R-square ya. Nah, ini regresi yang kedua. Kalau kita masukkan ke Word, ini regresi yang ke 3 ya, sama ya, 0,088 ya. Ini konstannya 0,19,8. Oh ya, ini ada beda sedikitnya, ada di mana ya? Mungkin sebentar, R dan D kalikan KP. Iya. Ada perbedaan angka ya. Nanti silahkan dicari ya. Nanti silahkan dicari. Yang penting ini jalannya benar ya. Mungkin ada keselip angka apa ya yang tidak sama. Ini kalau yang X3 sama enggak? Yang regresi 2, yang regresi 2 sama persis ya. Berarti ada pada interaksinya ya. Ada pada interaksinya itu. Mungkin cara interaksi yang di buku ini nanti ada mungkin N yang berbeda atau seperti apa ya. Nah, jadi tapi yang penting jalannya sama ya. Jalannya sama dan hasilnya juga ini 13,9 enggak, yang 20,8 ya. 20,8 ini 19,8 terpaut sedikit. Itu ada proses di perkalian interaksi ya. Karena yang di buku ini kalau kita lihat datanya itu nilai interaksinya tidak ada ya. Ini kan contohnya ini sambungannya sampai ke sana. Ya, X5, X6, X7, X5 ini belum tentu interaksi antara X1 dengan X4 ya, belum tentu. 0,0268 ya, 0,0268 kelihatannya ya 0,0 ya. Ini tapi ini diberi nama X5 ya, diberi nama X5, harusnya memang sesuai ya. Harusnya kita beri dengan nama yang sama dengan yang ada di sini ya, supaya Anda tidak kehilangan jejak ya. Tidak apa-apa ya, itu masalah teknis ya, kita memang harus bermain logika ya. Nah, oke, enggak apa-apa, kita langsung aja ngomentari ya. Nah, di sini intinya ya, nilai R-square pada regresi pertama kita masih ingat toh 0,124 ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, yang atas sendiri kan berarti nah ini 12,4. Lalu yang kedua ya, setelah dimasukkan nilai X4 atau nilai moderasi ke dalam persamaan, dia berubah menjadi 13,9 ya. Ini ada R&D, ini berarti X4 masuk ya. Ini nilainya pengaruh menjadi lebih gede. Ya, kemudian kita masukkan lagi persamaan yang ketiga, naik lagi toh. Naik lagi, kalau di sini 20,8, kalau saya di sini menemukannya 19,8 ya. Tidak apa-apa, beda tipis tapi caranya sama ya. Caranya sama ya, jangan takut salah. Nah, ini kita bisa tinggal langsung masuk ke sini ya. Jadi variabel independen yang terdiri dari X1, X2, X3 ya. Kemudian X4 nah sebagai interaksi ya. Kemudian berarti pengaruh yang terbesar itu yang X3 ya, berarti 19,8 atau di sini 20,8 ya, berarti 80,2
bukan 80 ya, tapi di sini harusnya nilainya bukan 80 tapi 79,2 ya. 79,2% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model ya, faktor lain di luar model. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kenaikannya tersebut berarti X4 ya, X4 atau variabel pemoderasi itu ya merupakan variabel pemoderasi yang menguatkan ya hubungan antara X1, X2, X3 ya terhadap Y ya. Jadi kehadiran dari variabel pemoderator ini yang diisi oleh R&D ataupun investasi itu memang penting. Nah, dengan adanya variabel pemoderasi itu, maka X1, X2, X3 dan berhubungannya atau pengaruhnya terhadap Y itu menjadi lebih baik. Baik, demikian. Untuk mencari moderating ini juga ada cara yang lain ya. Tidak hanya satu cara ini, diantaranya adalah caranya itu dengan menggunakan standarisasi nilai variabel independen. Dari standarisasi tersebut nanti kita akan kurangi menjadi selisih nilai variabel moderasi. Nah, kemudian kita regres. Nah, selisih tersebut yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah dia itu menjadi pemoderasi atau bukan pemoderasi. Ya, nanti mungkin di video yang terpisah dengan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.